Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Fauzan Nasrullah dengan NIM 33332400015 dengan dari kelompok 16 Praktikum Penelitian Operasional 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan suatu masalah dengan metode BKM dengan menggunakan dua software yang berbeda. Pertama-tama kita akan melihat uh, masalah terlebih dahulu. Di sini, UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di Kota Serang. Saat ini, UMKM ini memiliki 5 varian produk yang cukup populer di pasaran, yaitu keripik pisang original, coklat, keju, balado, dan juga madu. Setiap varian memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan juga kemasan. Keripik pisang original memperoleh keuntungan 400 per unit, keripik pisang coklat memperoleh keuntungan 600 per unit, keripik pisang keju memperoleh keuntungan 550, balado memperoleh keuntungan 500 unit, 500 per unit, dan varian madu memperoleh keuntungan sebesar 650 per unit. Nah, ada persediaannya sebagai berikut. Untuk sumber daya, untuk pisang, variabel untuk original eh, terdapat satu, keripik pisang coklat 1,2, keripik pisang keju 1,1, keripik pisang balado 1,3, dan keripik pisang madu 1,5. Dengan persediaan maksimumnya ada di 100. Lalu tenaga kerja untuk original ada 0,5, pisang coklat 0,8, pisang keju 0,6, pisang balado 0,7, dan pisang madu itu 1. Dengan persediaan maksimumnya 60. Lalu untuk kemasan, eh, persediaannya satu semua, dan persediaan maksimumnya 80. Lalu di sini juga terdapat syarat minimum produksi, yaitu harus diproduksi setidaknya 10 unit untuk varian coklat, dan setidaknya 10 unit untuk varian madu. Lalu, tentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Hmm. Lalu di sini kita ada Excel. Dan yang pertama-tama, di sini ada bentuk umumnya. Yang pertama kan tadi eh, kita asumsikan X1 itu original, X2 itu coklat, X3 itu keju, X4 itu balado, dan X5 itu tadi madu. Lalu kita masukkan bentuk bersamaan di sini. Bentuk umumnya kan tadi keuntungan per unitnya. Karena bentuknya ratusan, saya perkecil dengan membagi dengan 100. Jadi di sini 4x1 ditambah 6x2 ditambah 5,5x3 ditambah 5x4 dan ditambah 6,5x5. Lalu ini dengan fungsi kendalanya. Yang pertama, fungsi kendala dari pisangnya tersebut di X1 ditambah 1,2x2 ditambah 1,1x3 dan ditambah 1,3x4 ditambah 1,5x5 dan kurang dari sama dengan 100. Lalu dikunci kendala kedua 0,5x1, 0,8x2, 0,6x3, 0,7x4, dan x5 kurang dari 60. Lalu di sini untuk kemasan satu dari x1-nya, x2-nya juga satu, x3-nya satu, x4-nya satu, dan x5-nya satu. Nah, kenapa di sini sama dengan? Karena kita asumsikan kemasan itu terpakai habis semua. Lalu di sini ada syarat minimal produksi. X2 itu setidaknya harusnya sama dengan atau lebih dari 10 dan X5 juga sama. Lalu di sini ada fungsi non negatif. X1, X2, X3, X4 dan juga X5 minimal harus melebihi 0. Nah, setelah itu kita buat bentuk bakunya. Nah, di sini ada biang awal. Karena bentuk awal itu kurang dari sama dengan, jadi kita tambahkan di sini variabel slack. Nah, kita tambahkan kode satu karena ini variabel X yang pertama. Lalu yang kedua juga sama karena kurang dari sama dengan, kita tambahkan select lagi karena udah dipakai S1, kita di sini lanjut dengan S2. Nah, untuk yang ketiga, karena menggunakan sama dengan, lalu kita menambahkan variabel A atau artificial. Karena ini pertama kali dia digunakan, jadi kita tuliskan satu. Lalu yang keempat, karena fungsinya beda dari dua sebelumnya, yaitu lebih dari sama dengan, kita mengurangi
dengan variabel surplus dan menambahkan variabel artifisial. Nah, S2 dan S3 tambah A2 berarti S3 ini surplus, dan kenapa digunakan 3? Karena variabel S udah digunakan 2 kali sebelumnya, dan ditambahkan variabel A2 karena udah menggunakan variabel A. Lalu yang nomor 5 atau fungsi kendala 5 juga sama. Lalu di fungsi kendala negatif kita masukkan semua dari X1 sampai dengan X5, lalu kita tambahkan dengan variabel-variabel yang tadi kita tambahkan, S1, 2, 3, 4, dan A1, 2, 3. Jadi semua dengan 0. Nah, lalu di sini ada bentuk bakunya, 4x1, 6x2, 5,5x3, ditambah 5x4, ditambah 6,5x5, tambah, nah di sini kita tambahkannya 0x1, 0x2, karena positif, lalu dikurangi 0x3, lalu min 0x4, min, nah karena kita mencari maksimasi, kita menggunakan negatif, negatif MA1, negatif MA2, negatif MA3. Nah, setelah itu, kita masukkan ke tabel simplex awal. Di sini ada CJ atau koefisien dari variabel kendala yang kita punya. Di sini ada 4, kan kita pakai satu dia, 4, 6, 5,5, 5, 6,5, 0, 0, 0, 0, negatif M, negatif M, negatif M. Lalu untuk BP ini, itu basic variabel, ya variabel-variabel yang tadi kita tambahkan. S1, S2, S1, A2, A3. Nah, dia satunya 0, S2-nya 0, satunya min M, min M, dan min M untuk koefisien dari basic variable ini, CBI. Nah, lalu kita masukkan semua angka-angkanya yang ada di fungsi kendala tadi, di 1,2, 1,1, kita masukkan semua. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan semua, kita menghitung CJ, ZJ. Gimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara mengalihkan variabel ini dengan CBI. Nah, misalnya 1 dikalikan dengan 0 kan 0, 0,5 dikali 0, 0, dan 1 dikali min M, misalnya dengan min M. Lalu kita kalikan semua, di sini dapat nih min M min 4, min 2M min 6, min M min M min 5,5, min M min 5, min 2M min 6,5. Nah, lalu kita dapat di solusinya juga min 100M. Nah, karena yang kita cari adalah maksimasi, kita mencari bentuk yang positif. Kita bentuk ZJ min CJ-nya harus positif semua. Nah, setelah kita dapat ini, kita menentukan kolom kuncinya dulu. Kolom kunci untuk maksimasi itu menggunakan variabel dengan negatif terbesar. Nah, kita lihat negatif terbesar di ZC min CJ-nya. Ada min 2M, min 6,5. Nah, kita jadikan ini sebagai kolom kuncinya. Nah, lalu kita tentukan indeksnya, yaitu dengan cara eh, membagi solusi ini dengan kolom kunci ini. Kita bagi, nah semuanya menggunakan rumus yang sama. Kolom kunci ini, solusi ini dibagi dengan kolom kunci ini. Setelah mendapat ini, kita bisa menentukan baris kuncinya, yaitu kita lihat variabel yang paling kecil di indeks ini. Di sini ada 10, berarti baris ini sebagai baris kunci. Nah, di sini karena ada titik potong di satu ini, kita tandai berbeda, ini menandakan sebagai satu itu sebagai di kolom angka kunci atau elemen kunci. Lalu setelah kita mendapat satu ini, kita lanjut ke iterasi satu. Di mana di iterasi satu, eh, awalnya kan kita mendapat ini di A3. Nah, kita ganti A3 dengan X5 dan koefisiennya yaitu 6,5. Lalu kita masukkan di sini dengan cara kita lihat di sini kita menggunakan untuk memasukkan angkanya variabel sebelumnya yaitu di posisi yang sama yaitu 0 dibagi dengan elemen kunci ini satu. Nah, kita kunci agar tidak berubah-ubah. Lalu kita tarik, kita samakan rumusnya di yang bagian bawah ini sampai dengan solusi. Nah, lalu untuk yang S1 sampai dengan A2 ini, nah kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu
variabel di kolom sebelumnya dikurangi kolom kunci yang ini dibagi dia dikali dengan ini, lalu kita tutup kurung, lalu dibagi dengan elemen kunci ini. Nah, setelah itu kita samakan di semua ini. Nah, untuk proses untuk mencari ZT-nya juga sama. Kita kalikan dengan CBI, didapat min M, min 2M, min M, min M. Nah, ini udah 6,5. Ini mendapat M, M, min M, min M, min M, min 80M plus 65. Nah, untuk ZJ min CJ-nya didapat juga nih dengan ZJ-nya ini min M dikurangi dengan ini min 4, min 2M, min 6. Sudah didapat juga. Nah, setelah kita dapat semua ini, kita menentukan lagi kolom kuncinya. Di sini karena ininya belum ada yang positif ya, belum positif semua. Jadi kita tetap harus menentukan kolom kunci. Lalu kolom kuncinya di sini negatif terbesar min 2M min 6 ini sebagai kolom kunci. Nah, lalu kita mencari indeks. Indeks juga sama tadi di mana solusi dibagi dengan kolom kunci yang sudah didapat. Lalu hasil berikut ini. Nah, di sini 10 sebagai hasil terkecilnya menjadi baris kunci. Nah, jadi kita warnai ini untuk menandai dan didapat titik tepungnya BX2 yang hasilnya 1. Nah, di sini kita lanjut eh, dari iterasi selanjutnya dengan cara-cara yang sama. Lalu kita mendapatnya dengan ini diganti X2 juga. Nah, lalu di sini dapat di iterasi keempat bahwa variabelnya di Z-nya min CJ sudah positif semua. Dan untuk solusinya di sini sudah didapat juga. Nah, 45, 10, 25, 70. Nah, berarti cara bacanya solusinya itu berarti dengan 0 S1 karena disini juga 0. Dan di sini S2-nya juga 0. Ini solusinya berarti tidak terpakai. Nah, di sini kita perhatikan untuk variabel yang ada X3 yang digunakan untuk solusinya yaitu 45. X2 yang digunakan untuk solusi yaitu 10 dan X5 yang digunakan untuk solusi itu 25. Dengan hasil totalan itu 470. Di sini tidak ada X1 dan juga X4 karena mereka tidak masuk di sini. Oke, itu sekian untuk video dari Excel. Lalu kita lanjut dengan software selanjutnya. Ya, jadi kita menggunakan software Pumpkin. Pertama, kita buka modul, kita buka linear programming, lalu kita new. Nah, di sini kita gunakan, kita tulis dulu titelnya, tulis mingguan. Ini kita. Nah, untuk number of constraint-nya, tadi kan fungsi kendalanya ada 5. Kita tulis 5. Dan variabel juga ada 5 karena mencapai dengan S5. Ini kita klik OK. Nah, kita anggap aja X1, X2, X3, X4 dengan X5 ini sebagai varian-varian dari keripik pisangnya. Lalu konten 1, tadi itu di sini ada pisang, di sini ada tenaga kerja, lalu di sini ada kemasan, terus ini ada minimal produksi coklat, ini minimal produksi dari madu. Lalu kita tuliskan untuk banyak maksimal ini di fungsi tujuannya kita isi tulisnya
400 atau 4 kita tulis 600, ini kita tulis tinggal 50, 500, di sini 650. Untuk pisang itu variabel tadi ada 1,2, 1,1, 1,3, dan 1,5. Dengan hasilnya itu kurang dari sama dengan 100. Dalam tenaga kerja ada 0,5, 0,8, 0,6, sini ada 0,7, ini ada 1. Nah, untuk ini kurang dari sama dengan, lalu hasilnya itu 10. Untuk masuk ke satu semua, dan tandanya itu kita menggunakan sama dengan karena asumsinya terpakai semua. Lalu di sini eh, kita tulis sama dulu. Ini memang produksi coklat, karena di X2 kita tulis 1. Nah, kita tandanya menggunakan lebih dari sama dengan lebih dengan 10. Dan produksi madu itu di 5, kita tulis ini, kita tulis 10. Nah, kalau kita lihat lagi di sini sudah sesuai dengan di sini juga angka-angkanya. Ini kita lanjutkan. Nah, setelah ini kita gunakan solve. Nah, di sini didapat eh, untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita menggunakan 10x2, 45x3, dan 25x5, dengan total hasilnya 47.000 untuk hasil paling optimalnya di maximize. Di sini juga dilihat X1 dan X4-nya juga 0. Eh, Hasilnya kita lihat sama dengan yang di Excel, yaitu 45, 10, dan 25 dengan hasilnya 470. Ini karena belum dikali dengan 100. Nah, jadi kesimpulannya, hasil yang didapat dari dua software Excel dan Pongkiam ini hasilnya sama, yaitu dengan solusi maksimasi optimal di 47.000 dengan X2-nya 10, X3-nya 45, dan X5-nya 25. Eh, Sekian video tutorial dari saya, kurang dan lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.